Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online kelas? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online kelas kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Hai teman-teman, ketemu aku lagi. Gak terasa ya, kita sudah di minggu terakhir bulan April. Kira-kira di minggu terakhir ini kita mau ngapain aja ya? Kalian sudah penasaran? Sama aku juga. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan minggu lalu. Sekarang kami mau memulai online class hari ini. Semoga Engkau memberkati online kelas hari ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Are you ready to praise God? Let's go. Here we go. Na 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 na.
Sekarang waktunya kita membaca deklarasi iman ya teman-teman. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Oke Nathan, kita sudah sampai di poin yang terakhir. Are you ready? Yes, Prof. Ayo teman-teman. In 3, 2, 1, go! Let's go! Let's go! Let's go! What manner of communications are these that you have one to another? Ini adalah kejadian di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Dalam perjalanan ini, kedua murid tidak mengenal Yesus. Waktu Yesus bertanya kepada mereka apa yang mereka sedang perbincangkan, mereka malah bercerita tentang kesedihan dan kebingungan mereka karena Tuhan Yesus yang mereka sangka akan selalu bersama mereka sudah tertangkap dan disalibkan. We trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. Setelah makan malam bersama dengan Tuhan Yesus, mata mereka baru terbuka kalau yang selama ini bersama mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke Yerusalem untuk memberitahukan murid-murid yang lainnya. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. Sementara waktu mereka sedang bercerita, tiba-tiba Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka, para pengikut Yesus. Akan tetapi, reaksi pertama dari para pengikut Yesus bukannya happy, malah mereka ketakutan. Karena menyangka mereka melihat hantu. Tetapi Yesus berkata, "Mengapa kalian takut? Mengapa timbul keraguan-raguan dalam hatimu?" Yesus pun memperlihatkan tangan dan kakinya yang memang bisa disentuh. Karena Yesus benar-benar bangkit. Yesus bukanlah hantu. Dan barulah para pengikutnya mulai percaya. Setelah itu, Yesus pun tinggal bersama mereka dan makan bersama dengan mereka. Yesus mulai membuka pikiran mereka untuk mengerti maksud kitab suci yang sekarang kita kenal dengan Alkitab. Dia memberikan amanat agung dan memberitahu kepada mereka bahwa Yesus akan bersama mereka untuk selama-lamanya. And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And ye are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you.
But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. Oh, para pengikut Yesus juga pernah kebingungan dan takut ya waktu awal-awal Yesus bangkit kembali. Ya, benar sekali. Itu hal yang wajar dan manusiawi karena para pengikut Yesus belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Para pengikut Yesus yang selama ini mengikuti kemanapun Yesus pergi, tiba-tiba kehilangan sosok pemimpinnya dan kehilangan panutan yang dipegang selama ini. Dari pengalaman para pengikut Yesus, kita bisa belajar bahwa it's okay untuk merasa kecewa, takut, dan bimbang. Karena semua orang pasti pernah merasakan itu. Akan tetapi, hal yang harus dilakukan pada saat itu terjadi adalah kembali kepada Tuhan. Berkumpullah dengan teman-teman yang bisa membangkitkan semangatmu lagi. Membaca Alkitab dan berdoa. Karena ingat, Tuhan Yesus ada selalu beserta dengan kita, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Seperti ada tertulis dalam kitab suci. Kita sama-sama baca yuk. Dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6. Profesor Dev akan bacakan buat teman-teman. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita baca lagi bersama-sama ya. Yuk, kita tutup Alkitabnya. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waktu nanti Nathan dan teman-teman sudah lebih besar dari sekarang, pasti akan bertemu dengan berbagai kejadian. Ada kejadian yang baik, ada yang menyenangkan, ataupun ada kejadian yang kurang menyenangkan. Seperti berpisah dengan teman baik karena sudah berbeda sekolah. Berantem mungkin dengan teman baik karena berbeda pendapat soal games atau yang lainnya. Atau ngambek dengan mama, papa, atau keluarga karena tidak memberikan apa yang kita mau. Pada saat kejadian, kita pasti akan merasa kecewa, sedih, dan bingung. Tapi ingatlah, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Untuk lebih dekat dengan Dia, ya caranya baca Alkitab. Dan untuk kita bertumbuh, berkumpullah dengan teman-teman yang bisa saling support juga. Dan jangan lupa berdoa untuk selalu meminta hikmat dari Roh Kudus. Siap, Prof. Oke, coba kita rangkum ya perjalanan kita selama ini. At the first stop, waktu Tuhan masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai, kita belajar tentang Tuhan Yesus yang datang sebagai Raja Damai. Dan the second stop, waktu First Communion, Tuhan melambangkan dirinya dengan roti dan anggur. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mau menjadi satu-satunya Tuhan yang datang dalam hidup kita. Dan di third stop, Yesus menderita dan meninggal di atas kayu salib untuk kita. Kita belajar bahwa Tuhan itu sayang banget sama kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini dan menanggung dosa-dosa kita. Di fourth stop, waktu Yesus bangkit dari kuburnya, kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan membuat kita semua bersuka cita. Dengan kebangkitannya, Tuhan telah membuktikan bahwa Dialah yang berkuasa. And the last one, waktu Yesus sudah meninggal dan bangkit, awalnya para pengikut Yesus banyak yang kebingungan, sedih, dan ketakutan. Dan ternyata itu hal yang wajar ya. Dan untuk itu, kita harus berada dalam lingkungan yang baik dan yang saling mensupport. Kita harus membaca Alkitab dan berdoa agar Roh Kudus selalu beserta dengan kita.
Nathan, ayo kita bikin rangkuman untuk bantuin Koko Nielsen ngerjain tugas sekolahnya. Tugas sekolah yang mana, Prof? What is the meaning of Easter? Oh iya, ayo Prof. Oke, ayo. Hai Kids, AFJF Kids akan mengadakan Sunday School secara onsite. Kalian bisa catat tanggalnya ya. Tanggal 8 Mei di ibadah 2 yaitu jam 10 pagi. Kelas yang tersedia ada 2, untuk Joyful, untuk kalian yang duduk di kelas 1 sampai kelas 4 SD, dan untuk Mighty di kelas 5 sampai kelas 6 SD. Nah, teman-teman tinggal datang aja di hari Minggu. Kalian bisa datang lalu kalian bisa pergi ke lobby Kids dan melakukan check-in. Setelah kalian melakukan check-in, kalian bisa mengikuti kelas sesuai dengan protokol yang ada, dan setelah selesai kalian bisa melakukan check out bersama papa dan mama. Sampai ketemu bulan Mei ya teman-teman, bye! Wah, luar biasa ya perjalanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang waktunya kita berpisah. Sampai jumpa di Kids Zoom jam 9. Bye.